wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di sini ya dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada segala sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara ini. Yaitu acara ini adalah kegiatan di mana saya untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9, yaitu pada kegiatan modul titik 4 budaya positif. Untuk selanjutnya sebelumnya saya mau ada pantun dulu ya. Mohon dijawab ya. Biar tidak tegang ya, santai aja kita mah. Sarapan pagi dengan roti. Cakep. Bersiap-siap pergi bekerja. Cakep. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa, apa kabar semuanya? Baik. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, terima kasih. Alhamdulillah pasti semuanya dalam keadaan sehat ya, karena bisa kumpul di sini. Untuk selanjutnya kita ke materi ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya Bu, kita langsung ke materi kita ya. Yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya mari kita buat dulu kesepakatan diseminasi ini ya Bu. Yang pertama, audiens memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Setuju. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Yang ketiga, menyimak dengan aktif. Setuju ya. Terus berpendapat setelah dipersilakan. Setuju. Selanjutnya, jika ada audiens sedang berbicara, maka audiens lain mendengarkan. Setuju ya. Nah, yang terakhir, mengikuti sesi diseminasi dengan perasaan gembira ya. Nah, semuanya gembira? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan gembira ya Bun. Tidak ada yang lagi bersedih ya. Tidak merasa terpaksa kan? Tidak. Selanjutnya, nah coba saya ada beberapa pernyataan ini ya, yang kira-kira menurut Ibu setuju atau tidak ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju tidak? Ya, tidak setuju ya. Semua tidak setuju? Ya. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Semua setuju? Setuju. Ya, semua setuju. Kemudian selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Setuju. Setuju. Untuk yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju ya. Ini hampir semua ya setuju. Ada yang tidaknya ya yang pertama ya. Nah, mari setelah ini, setelah nanti kita bahas materinya, nanti mungkin akan menjawab semua ini ya. Apakah memang semua ini memang betul atau mungkin pendapat itu jadi berubah. Nah, selanjutnya konsep inti budaya positif pada materi kali ini, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan.
Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia adalah hukuman dan penghargaan ya. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seterusnya, posisi kontrol guru, dan yang terakhir, segitiga restitusi ya. Di sini ada yang menurut Ibu baru mendengar gitu istilah apa? Nah itu ya, restitusi ya. Nah mari nanti kita bahas ya. Selanjutnya, nah yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah perubahan paradigma, ada yang tahu apa ya paradigma itu? Yang kita sering mendengar ya paradigma. Paradigma itu cara kita melihat sesuatu yang berpandangan, cara melihat pandangan kita, pikiran kita ya, cara melihat atau berpandangan kita ya yang mempengaruhi pikiran, tingkah laku maupun apa namanya tuh, pikiran, tingkah laku dan perilaku kita ya. Itu adalah paradigma. Nah, paradigma perubahan paradigma belajar itu yang pertama, membangun lingkungan positif yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Ketiga, pergeseran antara pendekatan stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian membangun disiplin positif pada murid. Selanjutnya mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah ini yang terakhir, ada berapa ya profil pelajar Pancasila? Ya ada 6 yang biasa kita nyanyikan ya. Apa? Coba. Profil pelajar Pancasila, beriman Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah mungkin ya sekarang itu yang tujuan dari pembelajaran kita pada anak-anak sekarang itu untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, nah kita akan melakukan sebuah permainan. Nah boleh kita berpasang-pasangan ya Bun, berdua boleh di tempat duduk aja ya. Nah boleh, ya nanti berpasang-pasangan. Nah di sini perintahnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, ada yang bertugas mengepalkan salah satu tangan. Nah, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan yang satunya itu ya, yang B. Nah, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Nah, boleh. Ada yang kita berbagi tugas ya. Ada yang mengepalkan tangan, nanti ada yang berusaha membuka. Bagi yang mengepalkan tangan, kita bayangkan bahwa itu di dalam kepalan tangan kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Nah, nanti yang B tugasnya yaitu membuka kepalan tangannya ya. Boleh dengan cara membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangannya. Ya, coba ya. Nah, ya. Nah, ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya, siap. Yuk, 1, 2, 3. Ayo.
Nah, oke. Ada yang tidak dibuka sama sekali? Ada, ya. Coba Neng, lanjut. Nah, dari tadi itu ya, dari kegiatan tadi tersebut, kita itu akan melihat bagaimana kita mengontrol diri kita. Ya, nah ada mungkin ya, tadi ada yang membuka mungkin karena yang membuka tadi alasannya kenapa? Karena ada iming-iming bakso. Yang tidak dibuka siapa nih yang tidak dibuka? Kenapa Bu? Punya pendirian sendiri. Karena punya pendirian tersendiri. Ya, nah di sini kita bisa menjawab bahwa mungkin ya dulu kita berpandangan bahwa setiap orang itu bisa, bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Nah, pada kenyataannya yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Mungkin ada yang karena dia mengontrol dirinya, saya tidak mau orang lain tahu rahasia saya ya. Tapi ada juga bolehlah orang lain tahu ya, karena mungkin bestie nih mah ya, iya. Nah itu mungkin akan menyambung kepada teori kontrol ya. Nah di sini ada ilusi kontrol. Nah ilusi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Makanya murid itu ada yang nurut, ada juga yang tidak. Iya, yang nurut itu karena dia mengontrol dirinya. Oh ya udah ikut aja kata bu guru. Nah ada juga yang ada yang seperti itu. Nah untuk selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi henteu diolok, henteu dirayu mah terkesak lami-lami mah ya, ternyata bujukan positif, rayuan positif itu juga tidak selamanya efektif untuk mengontrol anak. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan berbuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kadang kamu makasih aja sih sama ibu teh, gitu kan? Kita suka bicara begitu ya. Ternyata menggunakan kritik rasa bersalah itu juga memang untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata bun, itu terjadi si anak mereka itu akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti tadi ya, kita memaksa teman kita. Nah, kadang kita juga memaksa, ayo, ini cepatan ini kerjakan ya. Nah ternyata orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Tapi ternyata perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang. Nah, nanti bisa membuat sebuah hubungan permusuhan ya. Mungkin anak-anak sering merasa terpaksa jadi membenci kita ya. Nah, selanjutnya nih. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa kegiatan atau stimulus respon ya tentang dunia, pandangan kita, pendapat kita ya dulunya, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan dalam teori kontrol tentang dunia itu kita memandang bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya, tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, begitu juga anak-anak kita. Pasti mereka mungkin yang satu pengennya nurut aja sama bu guru ini, tapi yang satu lagi mungkin dia kurang menyukai apa yang
kita berikan. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita tidak boleh menyamaratakan ya pendapat dengan orang lain. Boleh kita berbeda pendapat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sekalipun itu perilaku buruk, berarti ada tujuannya, ada alasannya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam teori kontrol hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Di sini selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata dalam teori kontrol itu kita juga bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi ya, bahwa bujukan rayuan itu tidak itu merupakan suatu bujukan yang gagal, tidak selalu sukses. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru kepada anak. Misalnya, oh kamu maunya nulis atau maunya gambar, gitu ya. Tidak boleh kita memaksakan. Kemudian selanjutnya mulai berpikir menang kalah ya. Kalau dalam teori kontrol itu kita berpikirnya menang-menang. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Di benak kita apa tuh ya Bu, disiplin itu? Berhubungan dengan apa biasanya? Ya, dengan peraturan ya Bu, dengan sesuatu yang mungkin dipaksakan ya. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, selanjutnya, makna disiplin positif itu apa ya? Nah, di sini disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, apa tuh nilai kebajikan? Lanjut. Nah, nilai kebajikan universal itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kebajikan universal itu tidak memandang siapapun dari manapun ya, bangsa, agama. Nah, itu kebajikan universal itu berlaku untuk semua orang ya. Lanjut, nah ini merupakan contoh nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya peduli, rajin, berlipat, ya, rasa hormat, yang bisa dibaca ya Bu. Ada banyak sekali nilai-nilai contoh nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah coba nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak atau Ibu rasakan? Ya, yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah, dan apa alasannya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa ya? Coba tadi Bu, yang tadi nilai kebajikan. Nah, di sini apa nih yang kira-kira nih? Kasih sayang, rasa hormat, belas kasih, kejujuran. Ya, kenapa Bu kira-kira? Ya, penting sekali ya, karena harus ditanamkan sejak dini ya.
mungkin kita di apa ya, kalau di TK gitu ya, pendidikan PAUD, kita belum zaman dulu yang tinggi-tinggi menanamkan nilai kebajikan itu ya. Kita mulai mungkin dari kejujuran, terus mulai dari tanggung jawab ya, yang diantaranya yang profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survive ya. Diantaranya apa? Nah, diantaranya makanan, minuman, dan pangan itu merupakan kebutuhan dasar ya untuk bertahan kita hidup. Selain itu juga kesehatan, rasa aman itu juga merupakan kebutuhan dasar hidup ya. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa kasih sayang atau diterima itu kita seperti ingin diterima bersama teman-teman kita, selalu ingin bersama dengan keluarga ya, dengan kelompok kita misalkan ya. Nah, itu rasa kasih sayang atau rasa ingin diterima. Selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan itu biasanya kita kemandirian gitu ya. Nah, mungkin itu kemandirian kita ingin bebas menentukan pilihan-pilihan kita, ingin mandiri ya. Nah, untuk yang keempat kesenangan. Nah, kesenangan itu biasanya kita apa tuh? Kalau anak itu kayak bermain, tertawa, bahagia ya, gitu ya. Kalau kita hidup tanpa ada kesenangan menyedihkan sekali ya. Nah, jadi kesenangan itu juga merupakan kebutuhan ya, kebutuhan dasar. Untuk yang selanjutnya yaitu penguasaan, power ya. Kita ingin diakui bahwa kita itu mampu. Nah, biasanya orang yang memiliki kebutuhan penguasaan itu akan selalu menjadi pemimpin, ingin selalu berbeda dari orang lain ya. Itu kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya nih. Nah, untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ibu-ibu datang ke sini juga pasti punya motivasi sendiri-sendiri ya. Ya, ada mungkin yang motivasinya karena ingin tahu, atau mungkin karena besti, karena ingin mendapat pengalaman. Iya hebat. Nah, di sini motivasi itu ada beberapa ya. Di antaranya yaitu ada 3 nih. Ada yang motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, aduh udah kesini kayak Bu yang nampak ke Abi. Nah, ya itu ya mungkin. Nah, terus misalkan ya kalau dari murid mah, misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, dan ini merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar karena merasa takut atau merasa nantinya tidak nyaman ya. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Nah, kita kadang makan kali itu teh sampai menang naon. Sekarang itu di antaranya seperti itu ya. Atau mungkin nanti kita akan mendapatkan sertifikat gak nih kalau ikutan diklat kayak gitu ya. Nah, mungkin ini masuk ke sini. Nah, kalau untuk murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan ya, sama misalkan belajar karena nanti kalau dapat ranking nanti dapat hadiah seperti itu ya. Nah, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik ya, yang datangnya dari luar. Nah, kemudian selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kalau ini merupakan motivasi intrinsik dari datangnya dari diri kita sendiri. Nah,
Murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Seperti kita, karena kita ingin misalnya menambah wawasan kita, karena kita ingin menambah ilmu, nah itu masuknya ke motivasi intrinsik. Sedangkan yang dua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Lanjut nih. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini kita akan membedakan antara hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu sifatnya menyakitkan, ya, tidak nyaman, pasti akan merasa tidak nyaman, ya. Murid akan merasa takut. Bersifat memaksa, murid juga akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Nah, yuk. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan itu mungkin ya kita berpikirnya bahwa penghargaan itu akan membuat anak disiplin, anak menurut, tapi ternyata itu tidak selamanya, ya, itu tidak efektif. Nah, dapat merusak hubungan. Nah, sifat iri misalnya satu anak kita ada yang misalkan yang pintar, yang sebagainya kita kasih ranking, kemudian dikasih hadiah, sedangkan anak yang misalnya biasa-biasa saja akan merasa iri, ya. Kadang anak tuh pasti saya tadi nurekin lagi, ya. Kadang membuat anak malas juga, ya. Nah, berarti penghargaan itu tidak selamanya efektif, ya. Kemudian mematikan kreativitasnya, sama ya seperti tadi mematikan kreativitas. Ada situ deh menang hadiah lagi, sama kepaduan deh. Nah, itu ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ya, seperti tadi yang sudah saya ungkapkan. Kita memberi ranking itu ternyata itu nanti akan menjadi hukuman kepada yang lainnya, gitu, ya, bahwa anak yang lainnya itu jadi tidak bersemangat, ya. Padahal mungkin anak yang itu bukan tidak pintar, mungkin dia memiliki kelebihannya di bidang lain, gitu, ya. Nah, kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya. Jadi nanti anak yang harus selalu mendapat hadiah atau reward, dia itu nantinya hanya akan termotivasi bila ada hadiah atau reward, ya. Padahal mungkin dia juga mampu sebenarnya walaupun tanpa dikasih hadiah ataupun reward. Lanjut. Nah, di sini ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Ciri-cirinya, ya, bersifatnya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya bersifat stimulus respon yang tadi sudah dijelaskan di awal. Juga murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kalau konsekuensi kan antara hukuman dan konsekuensi itu bedanya. Kalau hukuman itu bersifat mendadak, ya, Bu. Misalnya, kamu misalnya anak tuh tidak mengerjakan, ya, kamu sekarang misalnya berdiri di depan kelas sambil jinjit misalkan, ya. Nah, kan itu bersifat mungkin anak akan merasa malu, gitu kan, ya. Dan mungkin kedepannya anak itu akan selalu terngiang-ngiang, akan selalu ingat, mungkin sampai dendam, gitu. Sedangkan konsekuensi itu mungkin di awal sudah, ya, disepakati kita. Misal, kamu ini tadi dulu konsekuensinya apa nih kalau misalnya tidak mengerjakan? Oh iya, Bu, misalnya konsekuensinya nanti kamu gak boleh istirahat, ya, kamu mengerjakan di dalam kelas, ya. Walaupun mungkin anak sudah tahu, tapi itu masih bersifat kurang efektif. Mungkin sekadar fungsinya tuh mungkin seketika anak memang menyadari, tapi ke depannya belum tentu. Nah, sedangkan kita di sini ada restitusi. Nah, dalam restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti tadi misalnya ketika anak berbuat kesalahan, kita cukup bertanya, ini kamu salah, ya. Nah, kira-kira kamu bagaimana nih cara memperbaikinya? Oh iya, Bu Guru, nanti aku mau ini
dalam restitusi ini juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Jadi murid itu sendiri kan yang mengatur dirinya sendiri tanpa dipaksa oleh kita. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Lanjut. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertiannya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gleason 2004. Nah, ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, anak itu biarkan anak memperbaiki, belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Contohnya bila anak bertengkar ya dengan temannya, nah anak juga akan belajar gimana nih cara memperbaikinya ya. Nah, terus kawanan bukan paksaan. Jadi saat kita memberikan solusinya itu diberitahukan kepada anak. Jadi anak yang menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan ya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang seperti tadi, setiap tindakan itu pasti ada tujuannya atau mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dan tadi 5 dasar kebutuhan manusia kan ada ya 5 macam ya. Seperti misalkan ada anak yang misalnya seperti di saya kemarin ada anak yang suka mengejek-ejek temannya. Pas ditanya, kamu kenapa gitu kan mengejek terus ini? Ternyata dia bilang, Bu, gemes katanya. Nah, itu berarti dia itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan ya, ternyata dia senang sendiri gitu, padahal orang lain merasa tersakiti. Itu selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan ya. Selanjutnya untuk menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita tuh harus mencari solusinya kalau restitusi itu ya, bukan mencari kesalahannya. Silakan Bu, lanjut ya. Nah, ini ada perbedaan ya, siswa yang contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Tadinya ini ada hukuman, konsekuensi, ada juga restitusi. Kalau hukuman itu seperti guru menghukum siswa tersebut ya, hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Atau mungkin kalau di kita tidak ya, kalau di TK gitu ya, kita tidak sampai seperti itu ya. Mungkin kalau di jenjang lebih tinggi itu terjadi Bu. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, sana kamu pergi kerjakan ini beberapa kali gitu kan, atau kamu jangan istirahat, kerjakan ini. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan dalam restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kamu hari ini kok tidur di kelas? Ingat gak kemarin keyakinan kelas yang sudah kita bikin gitu? Nanti si anak, oh iya Bu, kita harus menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban itu diantaranya tidak boleh tidur saat kegiatannya, seperti itu ya. Mungkin selanjutnya guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini posisi kontrol kita ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer ya. Di sini penghukum itu, ciri-ciri penghukum itu ya, misalnya si guru itu akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu ya.
Nah, ciri-ciri kata-kata sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu, nah gurunya akan bilang seperti ini, mungkin ya, kalau tidak tegas misalnya, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, kalau mungkin itu seperti lembut, tapi itu akan membuat anak merasa, oh aku telah mengecewakan bu guru, gitu kan ya. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai teman, misalnya ya, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Nah, ada lagi sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu misalnya kamu sudah salah, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya tegas gitu ya. Nah, ada lagi sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kira-kira menurut bunda-bunda di sini posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru itu yang mana ya? Sebagai manajer, sebagai teman. Nah, ada lagi yang berpendapat berbeda. Ayo, tidak apa-apa berpendapat itu ya, jangan takut salah. Nah, di sini mungkin posisi yang sangat ideal itu yaitu sebagai manajer. Nah, karena manajer itu berarti dia sudah menguasai posisi kontrol sebagai teman juga sebagai pemantau. Kalau kita posisi penghukum, akibatnya seperti tadi ya, akan berakibat jangka panjang. Anak itu mungkin bisa menjadi pendendam, menjadi rendah diri gitu ya. Begitu juga dengan pembuat rasa bersalah. Anak itu akan tidak percaya diri jadinya ya dia itu. Nah, kalau sebagai teman, sebagai teman itu tidak selamanya efektif juga loh Bu. Ketika kita ingin tegas, nanti si anak tuh bu guru mah tuh besti cenage ya. Nah itu sebagai teman itu. Nah, sebagai pemantau mungkin ini memang bagus juga ya Bu. Tapi jadi anak itu hanya hari itu saja ingat peraturannya, seandainya lagi lupa lagi. Nah, kalau sebagai manajer dia itu akan menjadi sadar sendiri. Jadi motivasinya itu keluar dari dirinya sendiri. Nah, tanpa ada merasa dipaksa ya. Jadi sebaiknya atau idealnya kita itu memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu kenapa? Apa perbedaannya? Keyakinan kelas itu apa dan peraturan kelas itu apa? Iya. Ya, bagaimana? Bina atau Bina? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau keyakinan kelas itu kan istilahnya ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid. Kalau peraturan itu langsung dibuat oleh guru. Iya, jadi anak juga merasa kepaksa. Ya, tepuk tangan latihan. Terima kasih Bu Iha, betul sekali ya, bahwa keyakinan kelas itu sebelumnya kita disepakati bersama-sama. Sedangkan peraturan sekolah itu, peraturan kelas itu biasanya sudah ditentukan oleh guru terlebih dahulu ya. Nah, biasanya keyakinan kelas itu bagusnya kita buat di awal tahun pelajaran. Jadi kita diskusi nih sama anak-anak kita ya. Walaupun anak TK juga sebenarnya sudah bisa diajak membuat keyakinan kelas ya. Jadi ini anak-anak kita nanti di kelas tuh harus bagaimana, harus apa yang dilakukan ya. Jadi melaksanakan juga anak itu tidak merasa terpaksa ya, berbeda dengan peraturan yang sudah guru tetapkan. Biasanya ada rasa keterpaksaan. Lanjutnya. Nah, coba nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Iya, betul sekali, untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa ketika masa pandemi COVID-19 kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Iya, betul, kesehatan, pinter ya. Nah, mungkin keyakinan kelas yang pertama itu kita meyakini tentang keselamatan, sedangkan untuk yang kedua meyakini tentang kesehatan. Nah, dan puasa ini berlaku tidak hanya untuk misalnya untuk orang Indonesia saja, tidak ya, untuk misalnya orang apa ya, orang Asia aja ya, tidak, tapi untuk universal ya, bersifat universal. Lanjutnya. Nah, keyakinan ya. Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang tadi itu, yaitu mengandung nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, seperti tadi ya sudah dibilang bahwa tidak membeda-bedakan. Lanjut. Nah, contoh peraturan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan kelas sesuai jadwal. Nah, kemudian yang ketiga, merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Nah, ini peraturan kelas ini dapat kita buat menjadi keyakinan kelas, yaitu keyakinan tentang kebersihan dan kenyamanan di kelas. Ya, mungkin itu keyakinan kelasnya. Lanjut. Ya, untuk selanjutnya, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Nah, keyakinan atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita, menurut Dain Kesen ya. Nah, berarti betul kan seperti tadi ya, kalau kita anak-anak meyakini sesuatu dari dalam hatinya ya, maka anak juga akan melaksanakannya dengan penuh semangat, tidak merasa terpaksa. Berbeda dengan peraturan yang sudah dibuat oleh orang lain atau guru ya, anak pun akan merasa terpaksa. Lanjut. Nah, ini peraturan dan keyakinan. Nah, contoh-contohnya ya, kalau peraturan itu contohnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sesuai jadwal, merapikan kembali ruang yang sudah digunakan. Dalam keyakinan kelasnya dapat kita simpulkan, yaitu setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Kemudian peraturan biasanya sifatnya ya rinci dan konkret, sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Selanjutnya, suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan terkait dengan kebersihan dan kenyamanan saat belajar. Sedangkan dalam keyakinan itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan termuat dalam satu keyakinan, yaitu misalnya keamanan. Nah, lanjut, peraturan bisa ditambah seiring waktu, sedangkan keyakinan itu guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya dan berujung pada restitusi. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, ini ada cara-caranya ya. Satu, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian menggunakan kalimat positif. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Ya, bisa diganti, kita tinjau lagi nih masih relevan enggak. Misalnya, oh ternyata anak-anak kita ini sudah terbiasa membuang sampah gitu ya, bisa diganti ya. Lanjut. Nah, ini langkah praktis membentuk keyakinan kelas ya. Nah, ada ya, bisa kita baca di sini. Yang pertama, mencatat semua pendapat murid. Jika menemukan kalimat negatif, ubah dulu menjadi kalimat positif. Kedua, nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari
peraturan, kemudian keyakinan dibuat menjadi keyakinan kelas. Yang bisa dibaca ya ininya apa-apanya di sini ada tidak memotong pembicaraan teman. Nah, bisa kesininya itu saling menghormati. Nah, keyakinan kelasnya misalnya kita buat kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghargai dan menghormati semua orang dan benda milik orang lain. Lanjut, Neng. Nah, kemarin ini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Kita guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Yang kemarin saya juga sudah mempraktekkan bersama murid-murid TK. Mungkin kalau kita dengan anak usia dini itu lebih menggunakan gambar ya Bu, karena anak di usia dini kan belum semuanya bisa membaca. Jadi kita menggunakan gambar-gambar apa, misalnya anak membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Jadi nanti anak bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian nanti kita menempelkan keyakinan kelas di diri supaya anak bisa mengingatnya setiap saat. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada beberapa langkah ya. Yang garis pertama itu yaitu langkah garis ini yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas itu kita apa yang kita bicarakan atau kita katakan kepada anak itu, misalnya anak berbuat salah. Contohnya ya, kita mengatakan kepada anak itu setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, nah jadi kalau anak itu, oh iya, dia akan merasa lega ya. Kemudian garis yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi caranya kita akan mengatakan, nah, tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya, saya kata anak, iya Bu, saya ini ya. Selanjutnya kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, seperti tadi di sekolah saya ada anak-anak yang suka diejek-ejek. Nah, waktu itu dia tantrum, teriak-teriak karena dia mungkin merasa tersinggung ya. Nah, pas ditanya dia kan menjawab, karena saya mungkin merasa kesal, merasa tersinggung. Nah, jadi kita cari, oh kalau misalnya enggak, jangan teriak-teriak, bisa enggak misalkannya? Oh iya Bu Guru, kan dia tuh mungkin bisa, oh saya harus cuek atau gimana ya, bisa ya nanti anak menjawab. Kemudian yang terakhir kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, mungkin kepada yang untuk misalnya pada anak yang mengajarnya, ayo kita ingat nggak kita telah membuat kesepakatan kelas itu apa? Oh ya Bu Guru, kita harus sopan ya. Berarti kalau sopan itu tidak mengejek teman, misalkan ya salah satunya. Nah, jadi atau kita bisa juga, kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Oh ya Bu Guru, aku mau jadi anak yang rajin, anak yang baik. Nah, berarti kamu harus bagaimana? Oh ya Bu Guru, aku harus menghormati teman. Nah, jadi anak juga bisa menjawab sendiri tanpa harus kita paksa. Lanjut. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, mungkin ini kesimpulannya ya Bu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer ya, yang tadi sudah dijelaskan, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dalam standar pendidikan nasional. Lanjut. Nah, ini refleksi ya buat kita. Nah,
Kira-kira apa hal baik yang diperoleh Bapak Ibu selama melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini? Kemudian apa yang harus ditingkatkan setelah kegiatan Bapak Ibu selama melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif? Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif? Iya, mungkin ada yang mau menjawab? Ya, ada? Apa coba kira-kira apa hal baik yang diperoleh Bapak Ibu selama melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini? Kira-kira apa? Ya, jadi mungkin lebih tahu ya. Nah, jadi kita lebih paham. Apa coba Bu? Lihat. Tidak apa-apa, Wina, ya. Lebih paham apa? Kebutuhan dasar kan boleh salah satu juga ya, tidak semuanya. Ayo, jangan takut salah ya, karena ini kan pendapat ya Bun. Nah, ayo, Neng Lia, Bu Koko. Oh iya aja. Nomor satu aja. Iya. Intinya kita jadi sebagai guru jadi lebih paham bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas itu, bahwa kita itu menyampaikan kepada anak itu harus kita lebih sabar lagi ya. Jadi kita harus berperan sebagai apa ya, yang guru yang memang membutuhkan profesional ya, jadi kesabaran yang luar biasa. Jadi terkadang kan kalau dari sisi manusiawi mah gitu nih barangkali seperti itu. Tapi ketika kita setelah mempelajari materi ini, kita jadi lebih tahu, oh berarti peraturan itu hanya sekedar pada hal-hal yang sudah pasti seperti buang sampah sembarangan. Tapi kalau terkait untuk kedisiplinan, terus nilai-nilai kebajikan, itu lebih ke keyakinan gitu. Ya, seperti itu aja. Itu juga sudah menjawab yang nomor 2 ya, berarti kita harus meningkatkan mungkin kesabaran ya, profesionalitas kita juga ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak Ibu selama melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini? Ayo, siapa nih yang menjawab? Bahagia tidak Bu? Kok merasa tertekan begini ya? Oh, ngantuk. Ya, sudah jam ini ya, kita jam segini, jam istirahat ya. Yang pastinya semoga bermanfaat ya materi ini, khususnya buat saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat ibu-ibu semuanya ya. Amin ya, dan bisa kita laksanakan di sekolah kita ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Atau kita cukupkan? Ya, alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya, insya Allah ya. Di sini juga saya bukan bermaksud untuk mengajari ya Bu, tapi untuk sharing saja ya. Kalau misalnya ada kesalahan itu mohon dimaafkan ya. Terus mungkin di sini juga ibu-ibu sudah lebih pintar dari saya ya. Nah, ini adalah tugas saya, sekalian saya juga sharing karena menurut saya materi ini juga sangat baik ya. Oleh karena itu sebelum ditutup ada pantun lagi Bu. Ada pantun lagi nih. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup presentasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Terima kasih, salam dan bahagia. Tetap bergerak dan menggerakkan. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat senang sekali telah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah Ibu yang paparkan. Alhamdulillah, kegiatan ini menambah pemahaman saya tentang budaya positif, terutama tentang praktek pembuatan keyakinan kelas. Insya Allah kegiatan ini akan saya terapkan di sekolah kami. Terima kasih Bu Yang, kegiatan ini sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hebat, pinter. Apa kabar teman anak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, pada hari ini anak-anak, teman-teman semua sama Bu Guru mau membuat sesuatu. Apa tuh? Apa tuh? Nah, coba siapa yang udah bisa baca nih? Apa? Coba dibaca. Membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, keyakinan kelas itu semacam peraturan, tata tertib, aturan di kelas kita, tata tertib di kelas kita. Nah, kita buat dulu bersama-sama ya. Nah, di sini coba yang pertama nih apa? Coba. Ya, yang ke satu apa nih bacaannya? Ya, sebut ya. Aku. Sekali ya, Masya Allah, pinter, hebat. Nah, yang pertama, aku anak sopan. Coba. Tahu tidak sopan itu yang bagaimana? Baik. Apalagi? Soleh, pinter. Apalagi? Rajin. Apalagi? Nah, suka sholat ya. Rajin ngaji. Terus apalagi? Kalau bicara harus gimana kalau anak sopan itu? Anak sopan itu kalau bicara harus sopan, santun, tidak boleh kasar ya, tidak boleh sambil teriak. Boleh nggak seperti itu? Kalau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak kayak gitu? Nah, nanti doanya diterima nggak? Harus gimana? Sikapnya bagus, jangan sambil berteriak. Kalau manggil Bu Guru bagus nggak? Bu Guru, gitu bagus nggak? Iya ya, harus Bu Guru, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan, nah ketemu Ibu Guru, ketemu Mama, ketemu orang tua, harus bagaimana? Pinter, harus salim, terus mengucapkan Assalamualaikum. Nah, kalau misalkan ibu yang bilang Assalamualaikum, harus dijawab Waalaikumsalam. Nah ya, nah tadi bicaranya tidak boleh kasar, tidak boleh teriak, ya harus memberi salam, ya memberi salam dan menjawab salam. Apalagi coba tadi? Nah, ada lagi kalau kita mau minta tolong harus bilang apa? Tolong. Nah, kalau kita butuh udah ditolong harus bilang apa? Terima kasih. Kalau kita mau lewat harus bilang apa? Permisi, punten, punten Ibu, mau ke air, mau kencing akunya, boleh ya bilang dulu. Nah, terus ada lagi. Nah, apa lagi coba yang sopan itu? Kalau kita berbuat salah tuh harus bilang apa? Maaf ya, sama teman, sama Bu Guru harus bilang maaf. Udah ya di nyanyian, masih ingat gak? Nah,
enggak itu? Dilakukan. Alhamdulillah, subhanallah, pinter-pinter anak guru ya. Nah coba nih yang kedua apa nih? Ya, cinta, kebersihan, dan keindahan. Hebat, Masya Allah, pinter ya. Nah, cinta kebersihan, cinta keindahan itu kita berbuatnya seperti apa coba? Harus buang sampah kemana? Sampahnya ya ke tong sampah. Boleh nggak buang sampah di kelas? Kalau kelas kita berantakan harus diapain? Dibersihin, disapu, iya, dipel. Nah terus boleh nggak kalau kita mencoret-coret di tembok? Boleh mencoret di kursi? Di meja? Nah, kalau mencoret itu di mana? Di buku ya, di kertas, coret-coretnya. Nah, kalau meja itu untuk apa? Untuk belajar. Kalau kursi untuk duduk. Tidak boleh dicoret. Itu banyak ya. Ayo sama siapa dulu? Nggak tahu ya. Nah, terus selain itu kita harus menjaga kebersihan. Kalau mau ke sekolah suka mandi dulu nggak? Suka ya. Kalau berangkat sekolah mandi dulu, gosok gigi, apalagi sarapan dulu, makan minum. Pakai bajunya harus apa? Rapi bajunya, pakaiannya. Kalau laki-laki rambutnya gimana? Boleh gondrong nggak? Jangan. Kalau perempuan harus siapa? Kalau yang panjang dikucir, dibengket. Kalau yang pakai ini apa, hijab, boleh pakai hijab yang rapi ya, pakai kerudung yang rapi. Nah terus kalau kita mau makan harus apa dulu? Tangan yang bersih. Berdoa juga jangan lupa. Sesudah makan alhamdulillah, doa lagi. Terus cuci tangan lagi ya. Minum yang banyak ya. Nah itu cinta kebersihan ya. Ada hadisnya bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kalau anak-anak beriman harus cinta kebersihan, harus menjaga kebersihan ya. Nah jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, di mana tempatnya? Mau menjaga kebersihan? Kalau bekas makan itu harus dibuang, terus dirapihkan lagi ya. Nah sekarang yang ketiga, coba apa nih? Nah, jagalah ketertiban, Pak. Jagalah ketertiban. Tahu nggak yang bagaimana tuh menjaga ketertiban? Yo. Selain bersih apa lagi? Nah, ketertiban itu kalau kita lagi belajar tidak boleh apa? Pak, yo. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh apa lagi? Nangis. Tidak boleh tunjuk-tunjukkan, pukul-pukulan. Iya, tajung-tajungan itu nggak boleh. Kalau lagi belajar ya, selain itu katanya dosa ya, tidak disukai oleh Allah ya. Nah kita harus menjaga ketertiban. Ada tuh ini namanya jari jempol, ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tunjuk, ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk?
itu jajanan sudah banyak di sana. Oh, jadi tidak konsentrasi. Itu tidak boleh. Nah, kata jari manis, jangan nangis. Nangis, mamanya pulang, mamanya udah di dalam. Boleh nggak kayak gitu? Jangan. Boleh diantar, tapi mamanya tunggu di mana? Luar. Atau mama boleh pulang dulu, nanti jemput lagi aku. Ya, nggak boleh nangis kan ada guru, ada teman-teman. Ya, nah kata kelingking apa? Nggak boleh kelingking. Nggak boleh kelingking. Nggak boleh kelingking. Lari-lari, boleh nggak itu? Boleh. Boleh nggak kalau kita main bola di dalam kelas? Hah? Nggak boleh. Boleh nggak kalau kita ya kalau main bola harus di luar ya? Nah, kalau misalkan bekas belajar, buku, alat tulis harus kemanain lagi? Harus dirapiin lagi, simpan pada tempatnya. Di mana? Di loker. Kalau mainan, habis bermain dikemanakan lagi? Simpan lagi ke tempatnya. Ya, jangan sampai acak-acakan ya. Nah, bangku, kursi kalau sudah digunakan harus dibagaimanakan lagi? Dirapikan biar tertib. Kalau kita lagi baris, boleh nggak dorong-dorongan? Jangan ya, harus mau antri ya, sabar menunggu giliran. Coba kalau lagi belajar boleh nggak tiduran? Duduknya harus bagaimana sayang? Harus rapi katanya ya, tadi katanya harus rapi. Nah, lupa ya. Nah, terus sekarang yang ketiga nih. Yuk, yang ketiga nih apa? Saling tolong dan sayang. Coba saling tolong dan sayang. Oh iya, ibu lupa ya, ibu salah ngomongnya, pinter hebat. Nah, nih Ocha, konsentrasi tandanya ya. Ini teh yang keberapa? Empat, pinter ya. Yang keempat sayang ini yang ketiga ya. Nah, yang keempat itu kita harus saling tolong menolong dan harus saling menyayangi dengan teman, dengan bu guru ya. Misalkan nih ada teman yang nggak bawa pensil, harus bagaimana coba? Dikasih pinjam. Ada teman yang jatuh, harus bagaimana? Ditolong ya. Kalau misalkan kita boleh nggak kalau ejek-ejekan ke teman? Nggak boleh. Pukul-pukulan? Nggak boleh ya, harus saling menyayangi ya, sama bu guru, sama teman, sama hewan juga ya. Nah, sama hewan, sama tumbuhan juga harus disayang. Boleh nggak mengganggu hewan yang sedang istirahat atau sedang tidur, dipukul, dilempar, boleh nggak? Enggak ya. Iya, nggak boleh ya, jangan diganggu. Hewan juga makhluk ciptaan Allah, harus disayangi. Kalau sayang sama tumbuhan harus bagaimana coba? Disiram ya, tumbuhan tuh harus disiram, dijaga ya. Suka taman anak memelihara tumbuhan? Suka memelihara hewan? Nah ya, itu kalau memelihara hewan, tumbuhan harus disayang ya, nggak boleh disiksa. Oke? Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Coba, aku anak sopan. Cinta kebersihan. Dan keindahan. Jagalah ketertiban. Saling tolong dan sayang. Coba masih ingat nggak lagunya? Yang lagu anti bullying ya. Nah, gimana? Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan dengan teman.
ditanya menjawab. Setuju? Setuju. Nih, yang ketiga, tidak mengobrol saat sedang kegiatan. Setuju. Tidak mengejek teman. Setuju. Kalau berbuat salah harus minta maaf. Saat butuh bantuan harus bilang tolong. Nah, ketika sudah ditolong harus bilang terima kasih. Nah, saat mau lewat atau keluar kelas harus bilang apa dulu? Permisi. Nah, saat datang ke sekolah harus mengucapkan apa? Salam. Ya, assalamualaikum. Kemudian salim. Ya, cium tangan. Harus tersenyum. Ya, harus ceria. Nah, saat berdoa tidak boleh sambil teriak. Sikapnya harus bagus. Ya, sikap berdoa. Terus kalau ada yang mengasih salam harus apa? Minta maaf. Kalau misalnya assalamualaikum nanti dijawab apa? Ya, pinter. Nah, taman anak juga harus mengucapkan salam kalau ketemu orang lain. Nah, yang kedua nih, cinta kebersihan. Setuju nggak? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Setuju. Pakaian harus rapi. Setuju. Tidak boleh acak-acakan ya. Kalau alat tulis dan mainan harus dikembalikan kemana? Ke tempatnya ya. Nah, jangan sampai acak-acakan. Rambut anak laki-laki harus bagaimana? Rapi, pendek, tidak boleh gondrong. Kalau anak perempuan yang panjang rambutnya harus diikat atau pakai apa? Kerudung. Pinter. Nah, kalau berangkat ke sekolah harus apa dulu di rumah? Mandi, minum, sarapan. Pinter. Kuku yang panjang harus dipotong. Iya. Terus tidak boleh mencoret-coret apa? Tembok. Kalau sebelum makan dan sesudah makan harus cuci tangan. Pinter. Nah, sekarang jaga ketertiban. Nah, setuju tidak? Tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Setuju ya? Tidak boleh main bola di dalam kelas. Dia harus di luar. Tidak mengganggu teman. Setuju? Tidak berkelahi. Setuju. Terus kalau berbaris harus rapi, tidak boleh apa? Dorongan ya. Terus tidak boleh menangis ya di dalam kelas ketika sedang belajar. Nah, terus harus sabar menunggu giliran. Nah, kalau diantar sama mama, mamanya tunggu di mana? Di luar. Kalau misalnya sedang main, boleh nggak main jauh-jauh? Jangan ya, mainnya di sekitar sekolah saja. Nah, ada lagi nih yang saling tolong dan sayang nih. Nah, tadi kita tidak boleh ejekan. Kalau ada teman yang membutuhkan harus ditolong ya. Terus apa lagi nih? Nah, kalau ada teman yang berbuat salah itu harus dikasih tahu ya. Gak boleh begitu. Nah ya, harus diingatkan ya. Tidak memukul, tidak apalagi tidak menendang sama teman ya. Mendengarkan nasihat guru. Oke, setuju? Setuju. Kita ketuk palu. Tok, tok, tok. Setuju. Nah, iya. Terima kasih ya. Anak-anak sudah membuat keyakinan kelas kita bersama-sama. Ada 4 poin yang harus diingatnya. Ya, sopan apa saja, cinta kebersihan itu apa saja, sikap yang harus dilakukannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, mau mulai kapan dilaksanakannya? Mulai sekarang, mulai hari ini. Iya, bagus, hebat, tepuk tangan. Husna lagi sholat baik nggak? Baik. Punya Neng ini lagi apa coba lihat? Baik nggak? Ya, berarti di mana? Iya, di atas nih pakai. Nah, ini lagi berbagi makanan. Baik nggak? Baik. Iya, lagi siram tanaman. Hebat, baik nggak? Baik, berarti tempel di mana? Di atas.
Neng Agni, lihat ini. Yang pertama ini lagi baris, ini perbuatan baik. Baik. Kalau yang ini lagi doa? Baik. Ya, ini lagi olahraga? Baik. Kalau yang ini lempar buku, ini baik nggak? Enggak. Yang ini buang sampah pada tempatnya? Baik. Kalau ini lagi beresin buku, baik nggak? Baik, pinter ya. Kalau ini nih lagi bertengkar saat main bola, boleh nggak? Enggak, berarti ini enggak baik ya, disilang. Yang ini lagi main bersama? Baik. Ini lempar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, baik nggak? Enggak ya, disilang. Nah, ini lagi piket membersihkan kelas? Baik, pinter, hebat. Ini nih lagi ngasih bantuan ke orang yang tidak mampu. Baik ya? Baik. Yang ini lagi saling ya ke mama, ke ayah, mau sekolah. Baik ya? Baik. Iya, terima kasih. Hebat, pinter, tepuk tangan. Ya, ini hasil kerja Ijam ya. Coba yang pertama ini lagi baris tertib, bagus nggak? Bagus ya, baik ya. Dicek list. Yang ini lagi doa dengan tertib, baik ya. Yang ini lagi olahraga, baik. Ini, ayo, ini lagi lempar-lempar buku, baik nggak? Jangan ya, nggak boleh, itu nggak baik. Kalau ini buang sampah pada tempatnya, baik. Ini lagi merapihkan buku, baik nggak? Baik. Ini bertengkar saat main bola? Enggak. Yang ini lagi bermain bersama? Baik. Ini buang sampah sembarangan? Enggak ya. Yang ini lagi piket di kelas? Baik. Iya, hebat. Yang ini lagi ngasih bantuan ke orang yang tidak mampu? Baik. Yang ini lagi baik lagi salin ya sama ayah sama ibu ketika akan berangkat ke sekolah. Ayah, ibu, Suka enggak taman anak melakukan ini? Suka ya. Alhamdulillah, terima kasih Ija.